Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutaharo. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah kelas F semester 5. NIM saya 18 14 10 225. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kuis tersebut. Yang pertama, jelaskan transaksi efek yang termasuk transaksi doror berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 80. Nah, kan transaksi efek itu transaksi yang dilaksanakan oleh perusahaan efek untuk kepentingan rekening nasabahnya sesuai dengan kontrak antara perusahaan efek dengan nasabah tersebut. Dalam transaksi doror, dalam pasar modal syariah sangatlah luas karena banyak sekali strategi investasi yang digunakannya dengan cara manipulasi pasar untuk memperoleh keuntungan yang sangat sebesar-besarnya. Nah, kegiatan manipulasi pasar tersebut itu selalu memberikan dampak negatif terhadap pihak lain karena dilakukannya dengan mengeksploitasi ketidaktahuan pihak lain dalam berinteraksi. Nah, merujuk pada fatwa DSN MUI nomor 80, transaksi efek yang termasuk transaksi doror sehingga termasuk transaksi yang tidak sesuai prinsip Islam. Salah satunya transaksi yang dilarang adalah transaksi short selling. Transaksi short selling itu adalah dalam pandangan Islam transaksi penjualan saham yang belum dimiliki oleh penjualnya. Nah, penjual itu meminjam saham tersebut kepada pemilik saham untuk dijual pada saat harga saham sedang naik dan akan dikembalikan kepada pemilik saham tersebut pada saat harga saham sedang turun. Nah, penjual tersebut akan mengembalikannya kepada pemilik saham itu dengan lembar saham pada saat meminjamnya. Tetapi nilai atas saham tersebut itu sendiri berbeda karena dikembalikannya pada saat harga saham tersebut turun. Nah, kan Islam itu secara tegas sangat melarang transaksi dalam sesuatu yang belum menjadi miliknya sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Nah, Islam itu kan melarang sesuatu untuk melakukan tidak hanya selagi peraturan tetapi dampak yang tidak baik jika seseorang melakukan hal tersebut. Jelaskan mengenai akad bai al-murabahah. Nah, bai al-murabahah itu adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dalam dua pihak. Dalam bai al-murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. 3. Jelaskan mengenai variabel pembentukan pasar modal. Nah, pasar modal itu kan sebagai mekanisme bertemunya pihak yang kelebihan dana ataupun yang kekurangan dana. Pihak yang kelebihan dana itu disebut dengan investor, sedangkan pihak yang kekurangan dana disebut dengan emit atau perusahaan terbuka. Nah, berdasarkan definisi pasar modal, maka variabel pembentukan pasar modal itu terdiri dari penjual dan pembeli, mekanisme transaksi, mekanisme alat transaksi. Ada juga tuh selain itu, yaitu dalam transaksi pasar modal mulai dari penerbitan efek sampai dengan terjadinya transaksi efek di antara perantara pembeli atau perantara penjual. Mungkin segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.